Maaf, saya akan share screen sebentar. Oke. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berbahagia bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian pada siang hari ini. Saya berharap bahwa sesi hari ini juga ada hal-hal yang kita bisa bagikan, yang kami bisa bagikan, yang dapat langsung diterapkan di sekolah atau di lingkungan rumah Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, bila Bapak Ibu ada yang pertama kali hadir di sini, belum mengikuti sesi yang satu, selamat datang. Bagi yang datang kedua kali, selamat datang juga. Bagi yang pertama kali datang, mungkin saya perkenalan secara singkat sekali lagi. Saya adalah relawan dari Cinta Baca. Saya tinggal di Jakarta. Dan saya dahulu menempuh pendidikan anak usia dini di Australia, di kota Melbourne. Kemudian saya mengajar di sana dari tahun 2010 sampai 2016. Kemudian di akhir 2016 saya kembali ke Indonesia. Di sini saya hanya ibu rumah tangga, tapi karena saya masih ingin berkarya dalam dunia anak usia dini, pendidikan anak usia dini, jadi saya meluangkan waktu untuk mengadakan pelatihan-pelatihan, ya, terutama lewat Yayasan Cinta Baca ini. Jadi salah satu yang saya sangat ingin bagikan adalah pentingnya kegiatan bermain untuk anak-anak usia dini dan bahkan sampai SD. Ya. Kenapa bahasa bermain itu sangat penting sekali dan sangat kental dan sangat dinikmati oleh anak-anak usia dini, dan kenapa mereka belajar paling efektif melalui bermain. Jadi saya berharap bahwa apa yang dibagikan hari ini boleh juga berfaedah ya di dalam praktisi Bapak Ibu mengajar di sekolah. Sebelumnya saya ingin memberitahu lagi bahwa sesi ini hanya 1 jam dan kami mengharapkan bahwa Bapak Ibu boleh tinggal sampai terakhirnya, sampai kami foto bersama. Kemudian nanti itu akan membantu kami untuk absensi juga ketika kita foto bersama, ya. Lalu seperti yang tadi Pak Daniel sudah bagikan tadi, kita akan memberikan hadiah buku Big Book. Apa itu Big Book? Big Book itu adalah buku yang ini ukurannya besar seperti ini, yang biasa kami pakai untuk program kejar baca di Cinta Baca. Karena kalau kita mengumpulkan anak-anak atau kita mengajar di kelas, biasanya mereka kesulitan, ada yang dorong-dorongan, saya nggak kelihatan, seperti itu ya. Atau mereka susah untuk melihat gambarnya dari posisi mereka duduk. Jadi kami memakai buku Big Book seperti ini. Dan yang kami akan berikan sebagai hadiah adalah Big Book yang seri ilmu pengetahuan alam tentang berbagai macam hewan, ya. Jadi yang seperti saya pegang di sini adalah tentang burung woodpecker, kemudian ada juga tentang kupu-kupu, ya, jadi belajar tentang metamorfosis, ya, tapi ada juga yang lain, misalnya tentang semut, tentang kuda laut, tentang cacing, ya, semua macam-macam siklus kehidupan mereka, dan sangat berguna sekali juga untuk ilmu pengetahuan alam, ya. Dan kalau kita melihat di dalamnya, gambar-gambarnya itu sangat besar, ya, menarik gambarnya, sederhana tapi berwarna dan menarik, dan juga kalimat-kalimatnya itu hanya sedikit di sini, ya. Dan kalau kita lihat memang ini dalam bahasa Inggris, tetapi Cinta Baca sudah akan menerjemahkannya ke bahasa Indonesia, kemudian tempelan bahasa Indonesianya juga sudah ditempelkan di setiap halamannya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu menerima hadiah ini, akan langsung dapat mudah dipakai karena bahasa Indonesianya sudah ditempelkan di situ, ya, oleh Cinta Baca. Jadi siapa yang mendapatkan buku ini? Saya telah melihat dari formulir tugas yang dikumpulkan untuk pelatihan pertama. Dari situ kami akan memilih yang paling baik mengerjakan tugasnya, ya, yang paling meluangkan waktu dan menuliskan secara detail seperti itu. Kemudian kami akan pilih satu, dan setiap wilayah akan mendapatkan satu pemenang. Setiap pelatihan dan setiap wilayah akan ada satu pemenang. Dan ini nanti akan dipost langsung ke rumah Bapak Ibu sekalian melalui koordinator wilayah, ya. Jadi untuk semangat Bapak Ibu untuk mengerjakan tugasnya. Saya mohon maaf karena saya baru sadar bahwa 2 minggu yang lalu itu ketika saya memberikan link tugas, ternyata ada salah satu setting yang saya belum rubah. Jadi waktu mungkin ada Bapak Ibu yang kesulitan untuk mengerjakan tugas yang pertama karena harus sign in di Google, saya sudah rubah setting itu sehingga Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas tanpa harus mempunyai Google account, ya. Jadi kalau misalnya mau dicoba lagi, silakan Bapak Ibu, kami berikan waktu 1 minggu lagi untuk pelatihan yang pertama kemarin ini, ya. Oke, untuk sesi hari ini alurnya adalah
ide-ide kegiatan bermain yang menunjang STPPA. Kemudian saya akan akhiri lagi dengan membacakan buku cerita karena ini sangat penting ya, karena kami dari Yayasan Cinta Baca, jadi kami ingin menanamkan rasa cinta baca dan semangat untuk menularkannya kepada anak-anak ya. Kemudian hari ini kami akan meluangkan sedikit lebih banyak waktu untuk sesi tanya jawab dan sesi berdiskusi tentang apa yang telah dipelajari hari ini, supaya kita ada waktu untuk meresap apa yang telah dipelajari dan juga boleh feedback ke yang lain juga, kira-kira apa yang sudah didapat hari ini ya. Dan kemudian ada sesi tanya jawab. Lalu di sini nanti kalau misalnya pada saat materi dibahas, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan langsung mengetik di kolom chat sehingga Bapak Ibu tidak lupa ya, nanti pas saat terakhir nanti saya akan melihat dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat ini, nanti kami akan jawab ya. Oke, mari kita mulai sesi materi pada hari ini. Jadi secara singkat saya akan membagikan lagi untuk supaya kita menyegarkan ini ya, ingatan kita tentang STPPA. STPPA adalah standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Dan saya percaya Bapak Ibu semua sudah sangat familiar ya dengan ini. Dan di dalamnya ada 6 aspek yang dibahas, yaitu agama dan moral, kognitif, seni, sosial emosional, fisik motorik, dan juga bahasa. Nah, waktu saya menyiapkan materi ini, tadinya saya menyiapkannya secara sekelompok gitu, misalnya fisik motorik. Nah, tetapi setelah saya menyiapkan materi ini, kemudian saya sadar bahwa satu kegiatan bermain yang diusulkan itu tidak hanya mencakup satu aspek saja. Biasanya setiap kegiatan bermain itu banyak 2, 3, bahkan lebih daripada aspek yang dikembangkan di dalam kegiatan itu. Jadi akhirnya saya mencopot kategori-kategorinya, kemudian saya hanya leburkan menjadi satu, tapi nanti dalam pembahasannya saya akan menceritakan ya, saya akan membahas kira-kira aspek apa saja yang dilatih di dalam kegiatan tersebut. Jadi mari kita mulai dengan ide kegiatan bermain yang pertama. Kalau Bapak Ibu sudah hadir di pelatihan yang pertama, mungkin Bapak Ibu lihat ya bahwa saya memakai kardus bekas, itu salah satu usul yang dibagikan. Nah, di sini saya ingin menekankan bahwa kardus bekas pun juga bisa dipakai bukan saja di dalam bermain di dalam rumah, tapi juga di luar rumah. Saya percaya bahwa setiap kita itu, walaupun kondisi sekolah kita berbeda-beda, mungkin ada di antara kita yang punya sekolah yang tidak mempunyai pekarangan bermain yang ada mainan permanennya. Tapi saya hari ini ingin mengingatkan lagi, jangan kecil hati kalau sekolah kita, PAUD kita, atau SD kita mempunyai pekarangan bermain yang tidak ada, misalnya tidak ada ayunan, tidak ada perosotan, atau tidak ada yang buat memanjat-manjat, seperti itu, jangan kecil hati. Karena kita tetap bisa menciptakan ruang bermain di luar sana yang tetap asyik untuk anak-anak, walaupun tidak ada barang-barang yang dibeli, seperti itu ya. Jadi contohnya yang pertama adalah kardus ini. Di dalam kardus ini kita bisa main seperti terowongan ya, pura-pura jadi terowongan ya. Selain melatih motorik kasar kita, mereka harus memasukkan tubuh mereka di dalam kardus itu juga melatih daya imajinasi mereka. Wah, saya adalah sebuah kereta api, sekarang saya lagi mau lewat terowongan, seperti itu ya. Lalu kemudian kalau kita lihat di bagian yang kedua ini, kita bisa membuat semacam rintangan ya. Rintangan seperti ini mudah sekali dengan ember bekas atau mungkin kaleng bekas cat ya, kita susun seperti ini. Lalu kita pakai tongkat-tongkat yang ada, misalnya tongkat pel, tongkat sapu atau tongkat apapun yang jadi lah ya, bisa jadi. Lalu mereka bisa diminta untuk melompat-lompat ya, melompat-lompat ini melatih koordinasi kaki dan tangan ya, melatih motorik kasar mereka, keseimbangan mereka, dan juga daya imajinasi. Mungkin mereka berpura-pura menjadi kuda ya ketika melompat rintangan itu. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kita ada sebilah kayu dan mungkin ada batu bata atau batako, itu kita bisa pakai, lalu kita membuat sebuah titian seperti itu ya. Jadi dari titian ini anak-anak belajar untuk melatih keseimbangan mereka, ya, melatih untuk koordinasi mata dan tubuh juga ya, dan mereka biasanya sangat tertarik. Bisa berulang-ulang dengan main titian ini, bisa mereka ulang-ulang terus seperti itu ya. Mungkin makin lama makin cepat ya melintasinya seperti itu. Nah, kemudian hal lain yang bisa kita lakukan di pekarangan adalah dengan tali.
Jadi tali itu sesuatu yang mudah didapat ya. Jadi bisa pakai tali rafia, bisa pakai tali apapun yang ada di tempat kita ya. Misalnya kita membuat titian juga dari tali seperti ini. Dan kalau kita tidak punya hula hoop seperti ini, kita juga bisa membuat lingkarannya dengan tali ya, sebuah bentuk lingkaran. Mereka diminta untuk meniti di tali itu ya, melatih keseimbangan sekali lagi. Kemudian kalau kita ubah susunan talinya menjadi seperti ini, kita bisa melompati, meminta mereka untuk melompati di antara talinya, seperti itu ya. Jadi melatih juga motorik kasar mereka, keseimbangan mereka, ya, koordinasi mata dan tubuh, seperti itu. Lalu kita bisa rubah lagi susunannya menjadi dua tali yang kiri dan kanan, dan mereka diminta untuk menapak kaki kiri di yang kiri, kaki kanan di yang kanan, lalu mereka diminta untuk menapak mengikuti tali itu. Itu juga melatih keseimbangan mereka, ya. Bisa juga dibentuk dalam bentuk zigzag seperti ini. Materi ini akan saya bagikan seperti yang sesi 1 kemarin, saya akan bagikan di dalam PDF, lalu kalau Bapak Ibu perhatikan, di dalam PDF-nya itu saya selalu memasukkan link ini ya. Nanti jadi di PDF-nya Bapak Ibu bisa langsung klik yang biru, dan itu akan membawa Bapak Ibu ke dalam link di mana saya mendapatkan gambar-gambar ini. Jadi nanti mungkin bisa dibaca lagi, atau mungkin ada ide-ide lain yang ada di dalam situs itu yang bisa dibaca juga ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pohon, memanjat pohon. Siapa dari sini yang di antara kita di sini, Bapak Ibu, yang waktu masa kecilnya memanjat pohon? Coba saya ingin tanya, apakah bisa mengacungkan tangan? Wah ya, saya lihat banyak tangan yang mengacungkan. Saya termasuk salah satunya. Dan biasanya kalau saya tanya ini, mereka akan tersenyum dan juga itu karena apa? Karena itu suatu memori yang indah ya. Biasanya kalau kita manjat pohon tuh pasti wah sesuatu yang indah memorinya, dan biasanya juga sambil metik buah ya. Kalau saya dulu pohon rambutan, ya sambil ini ya sambil sesuatu yang sangat mengasyikkan dulu ya masa kecil kita. Nah, tapi mungkin anak-anak zaman sekarang jarang ya Bapak Ibu ya yang punya kesempatan untuk memanjat pohon. Karena apa? Orang tua takut cedera ya, dan kita guru-guru juga takut kalau kita membolehkan murid-murid kita manjat, nanti kalau ada apa-apa yang kena, yang bertanggung jawab kita ya. Nah, mungkin kita bisa sarankan kegiatan ini, tapi mungkin mereka bisa melakukannya saat mereka bersama-sama dengan orang tua, bermain di kebun, bermain di taman, seperti itu ya. Nah, kenapa saya tampilkan gambar ini? Karena penting sekali untuk anak-anak usia dini itu belajar mengembangkan kemampuan mereka untuk mengambil resiko. Karena ketika mereka mengambil resiko itu, secara beriringan mereka juga belajar untuk berhati-hati. Kalau kita terlalu melindungi mereka, mereka tidak dapat kesempatan. Misalnya, jangan, ini jangan, itu juga jangan. Mereka tidak akan pernah belajar apa itu bahaya, dan juga mereka tidak akan belajar untuk berhati-hati. Sedangkan misalnya dengan aktivitas memanjat pohon seperti ini, ketika mereka sedang memanjat, mungkin saja mereka akan kakinya tergelincir. Mungkin saja ketika mereka menapak salah satu dahannya patah misalnya. Di situ mereka akan coba melihat kan, dan kemampuan kognitif mereka untuk memecahkan masalah itu juga dibangun. Oh, tadi saya hampir kepleset nih. Kenapa ya? Oh, di sebelah situ ada lumutnya misalnya. Di sebelah dahan itu ada lumutnya. Kalau gitu, saya harus menapak di bagian yang tidak ada lumutnya misalnya. Kalau misalnya dahannya patah, rantingnya patah, dan dia hampir jatuh, dia juga bisa melihat kan, kenapa ya yang itu tadi tidak bisa? Oh, dahannya terlalu kecil untuk ditapak ya. Jadi saya harus menapaknya di dahan-dahan, di batang-batang yang kokoh seperti itu. Nah, mereka semua itu belajar mengembangkan kemampuan mereka memecahkan masalah dengan observasi, mengamati apa yang mereka lakukan, melihat dampaknya apa, dan juga memecahkan masalah, membuat kesimpulan ya, apa yang harus saya lakukan kemudian. Jadi inilah suatu kegiatan yang gratis ya Bapak Ibu ya, bisa dilakukan saat di mana ada pohon yang gampang mudah untuk dipanjat ya. Jadi mungkin ini bisa kita kembangkan lagi. Kemudian kalau kita lihat di sebelah kanan, ini ada misalnya Bapak Ibu punya sekelompok pohon-pohon seperti ini ya, di pekarangan dekat sekolah ataupun di luar rumah, dan misalnya Bapak Ibu mempunyai tali tambang yang kuat, ini bisa dibuat seperti ini, titian seperti ini ya, dan ini sangat asyik sekali buat mereka ya. Ini lumayan dibandingkan memanjat pohon, ini lebih aman karena ini tidak terlalu tinggi dari permukaan tanah ya. Kemudian mereka melatih apa?
melatih keseimbangan, melatih juga otot tangan dan otot kaki ya, karena mereka harus menggantung seperti itu dengan tangan mereka, tapi juga mereka harus memijak dan menjaga keseimbangan dengan kaki mereka. Dan hal seperti ini asyik sekali mereka lakukan. Kalau ada kita bisa melakukan hal ini, pasti mereka akan ulang-ulang juga ya, putar-putar sampai kita bilang harus waktunya masuk kelas misalnya ya, atau berhenti bermain. Oke. Nah, kemudian ide berikutnya adalah dengan kapur, Bapak Ibu. Kapur itu sesuatu yang hampir setiap sekolah itu pasti punya ya, setiap kelas dan sekolah, dan mungkin juga kadang-kadang di rumah mereka juga punya, dan itu sangat mudah didapat dan juga murah. Nah, dengan kapur ini, kalau kita punya pekarangan bermain yang tidak ada mainannya, dengan satu kapur ini ada banyak sekali permainan yang kita bisa ciptakan. Yang pertama, misalnya kita lihat di sebelah kiri ini kita membuat permainan melompat dengan sambil mengenali bentuk. Ya, jadi misalnya kita mungkin untuk anak yang lebih kecil kita mungkin 3 saja, lingkaran, bujur sangkar, dan segitiga misalnya. Lalu kita minta anak ini, ayo sekarang kita lompat di bagian lingkaran saja. Oh, jadi mereka akan mencari, mana ya yang namanya lingkaran. Lalu mereka melihat dengan mata mereka, kemudian mereka melompat, oh ya kalau gitu saya harus melompat yang ini, gitu ya, seperti itu. Jadi mereka melatih motorik kasar mereka, melatih kemampuan mereka untuk mengenali bentuk, yaitu kognitif, dan juga melatih koordinasi antara mata dan tubuh. Karena mereka harus melihat mana yang lingkaran, nah itu saya mau lompat ke situ, seperti itu ya. Kemudian dengan kapur juga kita bisa membuat pola macam-macam, misalnya yang belok-belok seperti ini, ya seperti ular melingkar. Kemudian kita meminta mereka untuk mengikutinya seperti alur yang sudah digambarkan di tanah itu. Ya. Nah, yang kemudian yang ketiga ini, yang sebelah kanan, ini menarik juga ya Bapak Ibu. Ini bisa dilakukan untuk pengenalan angka dan juga pengenalan huruf ya. Ini adalah kegiatan bermain melompat atau hopscotch ya, kalau mungkin kadang-kadang kalau dalam bahasa Inggris hopscotch, tapi agak berbeda sedikit. Apa perbedaannya? Di sini kita misalnya kita lihat ini anak sedang menapak di huruf A. Lalu dia diminta untuk melompat ke abjad berikutnya yang sesuai dengan urutan abjad A, B, C, D, E gitu. Jadi kalau kita lihat di hadapan dia setelah A itu ada B, ada D, ya. Jadi dia harus ingat setelah A itu B gitu ya. Jadi dia harus memilih yang B. Setelah B di hadapannya ada C dan F. Oh, setelah B apa? C. Oh ya, jadi saya harus melompat ke huruf C seperti itu ya. Jadi dia sambil mungkin sambil menyanyikan A, B, C, D, E, F, G gitu, dia bisa sambil melompat ya. Ini jadi apa saja Bapak Ibu yang dilakukan, yang dikembangkan, kemampuan mengenal huruf, abjad ya, kemampuan untuk motorik kasarnya ya, karena dia melompat ya, dan juga koordinasi antara mata dan tubuhnya. Nah, yang berikutnya adalah sesuatu yang mudah sekali didapat dan dipakai, yaitu perlunya hanya secangkir air, ya, segelas air, 1 gelas air, ataupun 1 ember air, dan juga kuas. Kalau misalnya tidak ada kuas, bisa dipakai mungkin rumput-rumput yang diikat menjadi satu, atau juga kita bisa pakai ranting ya, ranting juga. Tapi yang paling mudah memang kuas. Dengan kuas ini yang kita perlukan hanya udara yang panas ya, karena semakin kering permukaan lantainya atau semennya, semakin mudah dilihat ya. Nah, di sini mereka bisa melatih banyak sekali motorik halus mereka. Apakah Bapak Ibu pernah perhatikan, kadang-kadang ada anak-anak, sering sekali ya, terutama anak-anak yang lebih kecil, bila diberikan pensil, mereka bosan dan nggak tahan lama, langsung mereka lepas karena sudah lelah. Karena anak-anak kecil untuk menggenggam pensil itu butuh otot-otot yang motorik halus yang sebelah sini ini untuk terlatih untuk tahan lama. Karena pegal, untuk mereka itu pegal ya untuk memegang pensil seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau mereka diberi kuas, biasanya beda. Walaupun sama ya, genggam kuas sama genggam ini ya, sama. Tapi mereka lebih senang, karena mereka pikir kalau dikasih kuas itu lebih asyik, lebih bermain. Sedangkan kalau disuruh memegang pensil, biasanya apa? Lembar kerja yang harus dikerjakan. Seperti itu ya. Jadi ini adalah salah satu tip dan trik daripada kita yang kita bisa lakukan untuk tetap melatih otot-otot motorik halus mereka dengan menggenggam kuas, tetapi mereka tidak merasa ini lebih asyik kegiatannya.
Nah, kita bisa lihat di sini mereka bisa menggambar ya dengan air itu. Lalu mereka juga bisa kalau kita kombinasikan dengan kapur, kita misalnya menulis dulu abjad-abjad yang besar dengan kapur di permukaan semen itu. Lalu kita minta mereka untuk menebalkan dengan air seperti itu ya. Jadi mereka mengikuti bentuk dari abjad atau bentuk dari pola atau bentuk dari angka misalnya ya. Jadi banyak sekali yang kita bisa lakukan dengan kapur dan juga air dan kuas. Kemudian yang saya juga diingatkan kembali ketika menyiapkan materi ini adalah tentang pentingnya kegiatan merobek kertas. Ini saya sudah lama sekali tidak ingat loh Bapak Ibu ya. Jadi di salah satu situs yang saya baca itu, sebelum anak-anak belajar untuk memakai gunting, baik juga mereka dikenalkan untuk merobek kertas. Karena merobek kertas itu banyak sekali yang dikembangkan Bapak Ibu. Ketika mereka harus merobek kertas, mereka harus menggenggam kertas itu dengan motorik halus mereka genggam dan juga mereka harus melatih ototnya untuk merobek. Nah, waktu merobek itu mereka juga harus perlu kontrol ya, mengontrol kekuatannya supaya robeknya tidak acak-acakan, tapi misalnya robeknya sesuai dengan apa yang dia mau, garis, panjang, ataupun lebih ke arah buntuk bundar seperti itu ya. Dan barang-barang yang kita bisa pakai adalah koran bekas, majalah bekas, ya tidak harus kertas yang baru ya. Jadi kita bisa daur ulang koran bekas, majalah bekas. Misalnya di majalah itu ada suatu yang bundar, yang warnanya kuning mungkin, nah, mungkin bisa dipakai buat matahari, misalnya seperti ini ya. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan ini rumputnya di bawah ini cuma dengan kertas yang panjang, kemudian dirobek-robek-robek atasnya sudah jadi rumput ya. Jadi ini juga melatih daya kreasi mereka, daya seni mereka, sambil mereka melatih motorik halus mereka. Ya, kalau kita meminta mereka untuk merobek kepingan yang lebih kecil-kecil, kita bisa juga kombinasikan itu dengan semacam lembar kerja, misalnya kalau contohnya kita lihat di sini huruf D ya. Jadi kita sudah tuliskan huruf D yang besar, kemudian kita meminta mereka untuk menempelkan kepingan-kepingan kecil yang mereka sudah sobek sendiri ya. Mereka yang sudah sobeknya jangan kita yang sobek, tapi kita meminta mereka untuk sobek-sobek. Lalu kita meminta mereka untuk membubuhkan dengan lem sesuai dengan bentuk abjad atau angka yang kita pelajari hari itu. Jadi selain melatih mereka menempel, merobek, tapi juga ada pengenalan huruf dan pengenalan angka di situ ya. Nah, ini yang berikutnya juga Bapak Ibu adalah sesuatu hal yang mudah kita dapatkan, yaitu cotton bud ya, yang untuk membersihkan kuping biasanya kita mudah dapatkan di warung-warung, toko-toko ya, dan juga sedotan plastik. Nah, ini kegiatan ini lumayan asyik karena mereka akan tertantang untuk bisa memasukkan cotton bud ini ke dalam sedotan plastiknya. Dan kalau kita tambahkan lagi aktivitas ini, kita warnai cotton bud-nya itu dengan misalnya dengan pewarna makanan atau dengan cat air ya. Nah, ini kita jadi sekarang bisa tambah kemampuan mengenali warna. Jadi untuk cotton bud yang biru dimasukkan ke sedotan yang biru. Cotton bud yang kuning dimasukkan ke sedotan kuning. Ini tidak mudah untuk anak-anak kecil ya, karena mereka benar-benar harus konsentrasi, fokus untuk bisa melatih kontrol tangan motorik halus mereka untuk dapat masuk cotton bud-nya ke dalam sedotan itu. Ya. Oke, nah yang berikutnya saya akan menghabiskan waktu untuk mengajarkan Bapak Ibu sekalian untuk membuat lilin atau play-doh sendiri. Jadi di tiap pelatihan ini biasanya saya akan ajarkan, dan ini saya mau coba jabarkan sedikit karena saya ingin menekankan bahwa ini mudah sekali untuk dibuat. Jadi walau sewaktu saya di Australia pun guru-guru TK di sana tidak beli untuk lilin dan play-doh. Kita selalu membuat sendiri di dapur sekolah kita, kami ya. Dan di sini saya menggunakan resep ini. Ada satu kunci bahannya yang biasa kita tidak tahu ya, yaitu air jeruk nipis. Jadi ada 3 sendok makan air jeruk nipis yang kita perlukan di sini. Kalau tidak ada air jeruk nipis, memang boleh memakai cuka. Hanya kalau kita pakai cuka nanti bau lilinnya agak kuat ya, agak seperti bau cuka. Jadi mungkin anak-anak tidak tertarik untuk agak sungkan untuk main dengan lilin yang dibuat dari cuka. Jadi kalau bisa air jeruk nipis. Nah, saya akan menjabarkan sedikit. Jadi bahan yang padat yang diperlukan hanya terigu dan garam. Gelas yang saya pakai di sini adalah gelas yang kecil ya. Maaf. Gelas seperti ini, ukuran gelas seperti ini ya. Jadi 1 gelas terigu, kemudian 1/4 gelas garam, itu kita campurkan dahulu di sebuah mangkok.
Nah, untuk yang bahan yang cair adalah 3/4 gelas air, 3 sendok makan air jeruk nipis, 1 sendok makan minyak goreng, dan juga 1 pewarna makanan. Kalau tidak mau diwarnai, hanya warna adonan biasa pun tidak apa-apa ya Bapak Ibu, karena itu juga menarik buat anak-anak. Kalau mau diwarnai, saya usulkan untuk memakai 1 pewarna makanan, sehingga untuk anak-anak yang lebih kecil yang masih suka untuk makan bahan mainan, itu aman, karena semuanya adalah bahan makanan yang kita pakai. Nah, yang pertama dilakukan setelah menyampur terigu dan garamnya menjadi satu di satu mangkok, kemudian bahan yang cairnya itu kita masukkan semua ke wajan. Kalau Bapak Ibu punya wajan yang non-stick, itu akan lebih memudahkan, tapi kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Jadi semua bahan yang cair kita hangatkan dahulu. Waktu masih hangat suam-suam kuku, kita sudah masukkan terigu yang sudah dicampur dengan garamnya. Nah, lalu kita aduk-aduk akan jadi lama-lama akan menggumpal menjadi satu ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah menggumpal menjadi satu itu, kita perhatikan kalau masih ada bagian yang basah dan lengket, kita tempelkan ke wajannya supaya dia lebih kering ya. Sampai kita lihat bahwa semuanya sudah tidak ada lagi bagian yang lengketnya. Tapi jangan terlalu kering, karena kalau enggak nanti agak beda ya, tekstur daripada lilin pledonya itu agak berbeda. Nah, setelah dia tidak ada lagi bagian yang lengketnya, langsung kita matikan apinya. Pada saat yang ini, itu belum terlihat seperti lilin Play-Doh yang baik. Jadi bisa-bisa Bapak Ibu berpikir lalu gagal ini, nggak jadi gitu ya. Tapi memang rupanya belum seperti Play-Doh. Setelah kita tiriskan sedikit, sampai kita bisa uleni, ya dipegang tangan dan diuleni, lalu kita uleni. Uleninya yang sabar, uleninya 5-10 menit sampai dia menjadi satu ya, sampai menjadi satu dan baik sekali, dan akhirnya kita bisa melihat bahwa minyaknya, terigunya semuanya sudah tercampur dengan baik. Dan ini keempukannya ya semuanya itu persis sama dengan yang biasa kita beli di toko. Nah, kenapa kita tidak beli di toko? Karena kalau beli di toko yang pertama-tama lebih mahal. Yang kedua, tidak tahan lama juga ya, dan ketika anak-anak mencampur warnanya, langsung sebentar aja jadi coklat tua atau apa ya, jadi tidak menarik lagi warna-warnanya. Sedangkan kalau kita buat sendiri, kita bisa hemat banyak uang, dan juga kita bisa lebih sering membuatnya ya. Nah, setelah kita uleni selama 5-10 menit itu, dan setelah dia menjadi dingin, kemudian cara menyimpannya adalah kita masukkan ke kantong plastik, seperti ini ya, lalu ditutup rapat kantong plastiknya. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam kotak kedap udara ataupun kotak makan yang biasa kita pakai untuk bawa makan siang atau apa ya. Nah, kalau kita simpan seperti ini, maka dia akan lebih lama lembabnya, dan ini bisa tahan sekitar 1 bulan, Bapak Ibu. Ya, 1 bulan ini bisa tahan karena garamnya itu juga menjadi pengawetnya, seperti itu. Nah, saya ingin mengajarkan hal ini karena saya di slide-slide berikutnya saya akan memperlihatkan faedahnya daripada Play-Doh ini, lilin ini, mengapa bermain dengan lilin ini penting sekali untuk anak usia dini. Jadi banyak sekali faedahnya, ya. Oke, mari kita lihat bersama-sama ya. Oke, yang pertama adalah anak-anak bisa belajar untuk memakai gunting dengan menggunting Play-Doh. Jadi ini hemat kertas ya Bapak Ibu ya. Daripada mereka mulai menggunting kertas, mereka belajar dulu menggunting Play-Doh karena mereka belajar untuk bagaimana caranya membuka tutup gunting dengan tangan mereka ya. Lalu mereka dikasih seperti gulungan panjang Play-Doh, lalu mereka bisa memotong-motong dengan guntingnya ini. Nah, yang kedua ini, kita bisa memberikan mereka satu gumpalan Play-Doh. Kalau di sini, contohnya, memang ini ada suatu barang yang bisa dibeli khusus untuk melatih motorik halus mereka. Tetapi, di situs ini juga ditulis bahwa tidak harus memakai ini, kita bisa pakai korek api ataupun tusuk gigi. Jadi kita bisa pura-pura mengajak mereka, ayo sekarang kita membuat landak yuk adik-adik gitu ya. Jadi kita akan berikan mereka korek api ataupun tusuk gigi, lalu mereka diminta untuk menusuk-nusukannya ke gumpalan Play-Doh ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika mereka menggenggam tusuk gigi dan korek api itu, sebenarnya mereka sedang melatih genggaman lagi mereka ya, motorik halus mereka lagi untuk menggenggam sesuatu yang kecil. Kemudian ketika mereka harus menusukkannya ke Play-Doh, itu juga memerlukan kekuatan. Jadi otot-ototnya itu dilatih lagi melalui kegiatan ini. Nah, sesudahnya kita minta mereka lagi cabuti ya, sekarang landaknya dicabutin semua ininya gitu. Jadi mereka menggenggam lagi dan mereka menarik semua korek api dan tusuk giginya itu. Dan ini semua adalah kegiatan yang seperti bermain, tapi sebenarnya sedang melatih mereka supaya mereka kuat untuk dapat menggenggam pensil nantinya. Ya.
Oke, kemudian yang berikutnya. Ini mungkin sesuatu yang lebih kita ini ya, lebih sering dilakukan dengan Play-Doh. Tapi mungkin yang saya ingin berikan dorongannya adalah mungkin anak-anak zaman sekarang lebih jarang main Play-Doh, tetapi ketika mereka diberikan lilin atau Play-Doh ini pertama-tama mungkin mereka bilang bosan sekali. Ini buat apa ya? Jadi kalau dibandingkan dengan nonton YouTube, dengan apa itu lebih menarik daripada Play-Doh. Mau buat apa ini bosan sekali. Nah, bagaimana caranya untuk menumbuhkan minat itu? Kita sebagai guru-guru atau orang tua, kita menemani mereka dahulu. Kemudian kita bisa memberikan mereka contoh-contoh yang menginspirasikan mereka. Misalnya seperti ini ya, di sini dengan gumpalan satu yang besar, tiga yang kecil seperti ini, lalu bisa kita bisa mendapatkan beruang yang sedang duduk ya. Ini buat saya lucu sekali nih ya, beruang yang sedang duduk ini. Dan anak-anak bisa meniru dengan mudah. Lalu mereka biasanya setelah dicontohkan satu dan dua, kemudian mereka punya ide-ide mereka sendiri dan mereka berkreasi sendiri. Jadi yang penting adalah awalnya kita temani dulu, kasih contoh beberapa, mereka boleh menirukan ya. Kemudian mereka pasti akan sesudahnya lebih punya banyak ide lagi untuk berkreasi. Selain mereka mengembangkan daya seni mereka, mereka juga melatih motorik halus mereka. Jadi Play-Doh ini karena bentuknya mereka harus dengan meremas-remas, mereka benar-benar sangat melatih motorik halus mereka dengan meremas, menggiling, ya, membentuk bentuk yang beda-beda itu sangat baik sekali materi Play-Doh ini atau lilin ini. Kita lihat di sana juga yang di sebelah kanan ini bisa membentuk berbagai macam serangga, ya seperti ini. Nah, yang berikutnya kita juga bisa kombinasikan dengan seperti lembar kerja. Jadi misalnya kita sedang belajar angka 4, kemudian kita berikan angka 4 di sini, anak-anak diminta untuk membentuk angkanya dengan Play-Doh ya. Lalu mereka diminta untuk menaruh 4 gumpalan Play-Doh, 4 gumpalan lilin di kotaknya. Jadi ini membantu mereka untuk melatih pengenalan akan angka dan juga jumlah ya. Dan juga bisa dilakukan untuk huruf ya atau untuk benda-benda lain seperti yang ini matahari ya. Jadi banyak sekali ini ya kegiatan yang bisa dilakukan dengan Play-Doh ini. Nah, kemudian untuk anak-anak yang lebih usianya lebih besar, mungkin juga untuk anak-anak SD pun ini masih sesuatu yang menantang mereka, yang masih asyik ya mereka lakukan adalah memberikan Play-Doh bersama-sama dengan korek api atau tusuk gigi. Lalu misalnya kita berikan satu gumpalan kecil Play-Doh dengan tusuk gigi dan korek api, lalu kita bilang ke mereka, ayo siapa yang bisa membangun menara yang paling tinggi di antara kita semua gitu ya. Nanti kita akan melihat mereka menggunakan kemampuan kognitif mereka untuk berpikir dan juga memecahkan masalah. Bagaimana caranya membangun menara yang tinggi dengan materi yang sudah diberikan seperti ini ya. Jadi di sini kita bisa lihat nih macam-macam ya anak-anak bisa membangun, ada yang tingkat 3 ya, ada yang lurus ke atas, ada yang bawahnya bujur sangkar, semua punya idenya masing-masing dan semua mencoba untuk berpartisipasi dan saling berlomba untuk menciptakan yang paling tinggi. Nah, lalu kalau misalnya kita kombinasikan lilin dengan ranting-ranting yang kita bisa temukan di pekarangan, ini juga bisa membuat kreasi macam-macam seperti orang, laba-laba, ya atau macam-macam ya. Jadi mereka juga menambah kemampuan kreasi mereka dengan menambahkan peralatan atau materi yang lain. Lalu kalau kita lihat di sebelah kanan ini juga kita bisa berikan mereka sekali lagi tusuk gigi ya, dan juga Play-Doh yang kecil-kecil kita bisa meminta mereka untuk membuat sebuah pola ya, membuat sebuah 3 dimensi ataupun 2 dimensi, macam-macam yang mereka bisa kreasikan hanya dengan Play-Doh dan tusuk gigi. Nah, ide terakhir yang saya ingin bagikan hari ini adalah bermain dengan bayangan. Yang kita perlukan untuk bermain dengan bayangan hanyalah sinar matahari. Tidak ada uang pun yang diperlukan ya untuk ini. Jadi kita hanya perlu memilih waktu yang tepat, apakah di pagi hari ataupun setelah jam 12 siang, di mana bayangannya terlihat jelas ya. Di sini kita bisa meminta mereka untuk melakukan berbagai macam gerakan dan kemudian kita minta mereka lihat itu bayangannya ya yang terbentuk. Nah, kalau misalnya mereka ada temannya juga dan kita berikan kapur, kemudian kita bisa meminta mereka untuk menebalkan bayangannya dengan kapur sehingga kita bisa melihat di sini ya, mungkin posisinya satu tangannya ke samping, satu tangannya ke atas, satu tangannya ke bawah, seperti itu ya. Jadi ada berbagai macam gambar
Dan juga ini membantu mereka untuk motorik halus, membantu mereka dalam daya kreasi mereka, dan juga imajinasi mereka ya. Mungkin mereka bisa pura-pura bayangin ini menjadi apa gitu. Sekelompok misalnya, oh sekelompok orang yang sedang berbaris misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di ide yang di tengah ini, beberapa dari peserta yang pelatihan yang beberapa wilayah yang kemarin ini juga berkata bahwa ini suatu ide yang mereka pikir adalah menarik ya. Jadi kalau misalnya kita punya benda-benda mainan yang ada di dalam kelas kita, ataupun tidak harus berbentuk hewan ya, mungkin balok segitiga, balok bujur sangkar. Nah, kalau misalnya ada benda-benda seperti itu, lalu kita taruh, diposisikan di mana ada matahari bersinar dan kemudian bayangannya bisa terlihat dengan jelas, lalu kita taruh secari kertas di sebelah sininya, mereka bisa melatih mereka untuk menebalkan sesuai dengan bayangan tersebut ya. Jadi mereka bisa melakukan banyak kreasi seperti ini. Oke, jadi ini sebagian daripada ide-ide yang saya ingin tampilkan hari ini yang sesuai dengan STPPA. Dan saya sekali lagi akan mengakhiri dengan membacakan buku cerita. Bila ada Bapak Ibu yang belum hadir 2 minggu yang lalu, ini mungkin saya bagikan sekali lagi bahwa kami dari Cinta Baca ini percaya bahwa masa pandemi ini adalah masa yang baik sekali untuk kita kembali menanamkan rasa cinta baca pada anak-anak. Jadi semakin mereka masih kecil, semakin mudah untuk lebih menanamkan rasa cinta baca ini. Dan peran kita sebagai guru-guru anak usia dini dan juga SD, itu sangat-sangat penting sekali dan sangat optimal sekali untuk boleh menanamkan rasa cinta ini. Jadi salah satunya adalah membacakan mereka dengan buku cerita dengan menarik, dan supaya mereka bisa melihat lagi minat mereka baca itu bisa terpupuk ya dari mereka kecil. Buku yang saya ingin bacakan hari ini adalah buku dari penulis yang sama seperti 2 minggu yang lalu, yaitu Ibu Tria Ayu. Ini buku yang berima lagi, jadi nanti Bapak Ibu bisa perhatikan suara-suara dari akhiran dari kalimat itu berima ya. Dan ini judulnya adalah Ubur-ubur yang jujur. Saya akan menyebut Bapak Ibu sebagai adik-adik, jadi saya minta izin ya dengan hormat ya Bapak Ibu sekalian. Ubur-ubur yang jujur. Ini buku ditulis oleh Ibu Tria Ayu dan ilustratornya adalah Pen Lofi. Lala sedang asyik menggambar. Itu gambar apa, Kak? Raka bertanya. Ubur-ubur, jawab Lala. Ayah punya cerita tentang ubur-ubur loh. Asyik, Lala dan Raka melonjak kegirangan. Iha, siang yang hangat. Waktu tepat untuk bermain. Tunggu, ubur-ubur mencegat. Ia ingin ikut bermain, adik-adik. Oh tidak, gurita merengut. Ikan badut mengeluh. Kuda laut bersungut-sungut. Ikan pesut berenang menjauh. Duh, memang kenapa sih ubur-ubur merasa tersisih? Kasihan ya adik-adik, kok nggak ada yang mau main sama ubur-ubur? Kenapa ya adik-adik ya? Usut punya usut, ubur-ubur terlalu jujur. Saat bermain petak umpet misalnya, ikan pesut bertanya, di mana tempat sembunyi gurita? Ubur-ubur langsung menunjuknya. Mainnya jadi tak asyik. Yikes. Karena itu adik-adik, mereka nggak suka main sama ubur-ubur. Ubur-ubur menangis kencang. Teman-teman jadi tak tenang. Akhirnya mereka tak jadi kabur, lalu mengajak ubur-ubur. Mau kemana ya mereka? Rupanya ada rencana besar adik-adik. Apa nih yang kelihatannya di sini nih? Wah, ada apa ini ya adik-adik? Bersama mereka pergi ke kapal karam. Padahal izinnya main ke rumah Bibi Lumba. Ubur-ubur terkejut. Nyalinya jadi ciut. Ubur-ubur berseru, tak baik berbohong. Mereka nurut nggak adik-adik? Mereka berkilah. Kalau jujur tidak boleh main ke sana dong, kata mereka. Waduh, gimana ya adik-adik ya? Mereka melesat pergi sambil berpesan, jangan bilang-bilang. Ubur tengok ke kanan dan ke kiri. Hatinya bingung tak kepalang. Ia pulang, tapi pikirannya tak tenang. Ubur-ubur bertemu ibu ikan badut di jalan. Lo tidak ikut ke rumah Bibi Lumba, tanyanya.
Ubur-ubur diam saja, bingung harus menjawab apa. Bohong, jujur. Bohong, jujur. Lebih baik bohong atau jujur? Lebih baik yang mana adik-adik? Ubur-ubur memilih jujur. Kemudian orang tua mereka ke kapal karam, bersama-sama mencari ke dalam. Oh, tentakel gurita ternyata tersangkut adik-adik. Teman-temannya terlihat takut. Andai saja ubur-ubur tidak jujur, nasib mereka belum tentu mujur. Untungnya adik-adik ya ubur-ubur kasih tahu. Kalau enggak gimana ini si gurita nggak ada yang kuat untuk nyelamatin karena orang tuanya sekarang datang mereka lebih kuat ya untuk selamatin si gurita ya. Ayah menutup ceritanya. Nah, ingat ya, jadi anak harus selalu jujur, jawab Lala dan Raka serempak. Ya, itulah cerita pada hari ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat dari segi STPPA-nya, sekali lagi kita melihat bahwa tentunya kemampuan bahasa dikembangkan melalui kegiatan membaca buku cerita ini ya. Jadi mereka belajar kosakata yang baru, mereka belajar mengenali kalimat kata-kata berima di dalam ceritanya, dan juga selain itu mereka belajar untuk segi moralnya bahwa jujur itu adalah suatu hal yang baik. Dan biasanya kalau kita jujur itu banyak orang yang akan tertolong ya dan orang-orang akan sangat menghargai kejujuran kita ya. Selain itu dari segi seni juga kita bisa melihat gambar-gambar yang ada di dalam buku itu dan seringnya anak-anak ketika setelah dibacakan buku cerita mereka kemudian mau menggambar sesuatu yang terhubungkan dengan cerita tadi ya seperti itu. Oke, nah untuk tugas yang kali ini Bapak Ibu akan kelihatannya agak ini ya, agak mirip dengan tugas yang lalu. Hanya bedanya adalah di sini kita memilih satu kegiatan bermain yang Bapak Ibu ingin lakukan dengan murid-murid Anda. Lalu yang kali ini saya meminta untuk Bapak Ibu menuliskan aspek-aspek STPPA apa saja yang dapat dikembangkan melalui kegiatan bermain tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil contoh yang sudah dipresentasikan hari ini, atau lebih baik lagi kalau Bapak Ibu mengambil contoh yang di luar daripada presentasi ini. Lalu seperti kita sudah lihat bersama, bahwa satu kegiatan bermain itu tidak hanya satu aspek yang dilatih ya. Jadi satu kegiatan bermain itu bisa 2, 3, 4, dan banyak sekali aspek yang dilatih. Jadi saya meminta untuk Bapak Ibu menuliskan apa saja aspek STTPA-nya yang dilatih dari kegiatan bermain tersebut. Oke. Jadi nanti ini link Google-nya akan diberikan yang baru ya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu diberikan waktu 2 minggu untuk menjawabnya, mengumpulkan tugasnya. Lalu kemudian kami akan memilih daripada orang-orang yang sudah mengumpulkan tugasnya. Tetapi semua yang mengumpulkan tugas akan mendapatkan sertifikat ya. Oke, nah sekarang saya sengaja hari ini memberikan waktu lebih luang untuk kita bisa sama-sama berdiskusi. Jika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom chat, ataupun tapi sebelum itu, bila Bapak Ibu belum ada pertanyaan, yang hari ini ingin saya tanyakan adalah apa satu hal yang Bapak atau Ibu telah pelajari hari ini, atau misalnya ada kegiatan yang dalam sesi hari ini yang Bapak atau Ibu rasa tertarik dan ingin terapkan di kelas. Nah, biasanya semua malu-malu dulu, nanti kalau ada satu orang yang berani untuk bicara, nanti bisa langsung yang lain ikut ya. Nah, saya lihat di sini Ibu Safura Ali. Ibu Safura Ali mengangkat tangan, apakah mau menjawab dahulu, Bu? Silahkan di-unmute, Ibu. Apakah ada yang mau menjawab dahulu? Satu hal yang Anda telah pelajari hari ini atau contoh kegiatan bermain yang Bapak Ibu rasa menarik dari hari ini. Ini saya lihat juga sudah ada pertanyaan. Sebentar ya, saya berikan kesempatan kalau Bapak Ibu boleh unmute dan boleh menjawab. Oh, Bapak Sahat Simanjuntak, silakan Pak. Bapak menaikkan tangan. Apakah Bapak ingin menjawab? Ya, mau menjawab pertanyaan nomor 1. Silakan Pak. Ya, makasih. Saya sangat senang tadi tentang membuat playdoh tadi. Itu dan hari ini saya kedepannya saya rencana mau bikin itu. Saya lihat sangat banyak aktivitas yang bisa dilakukan, bukan hanya bentuk-bentuk, tapi ternyata bisa dibikin jadi abjad, seperti mengikuti pola, dan
nomor, angka maksudnya, kemudian eh, belajar warna juga, sangat baik, sangat baik. Terima kasih banyak ide hari ini. Terima kasih Pak Sahat. Ya, saya bersyukur sekali dan nanti bila Bapak Ibu sudah membuat pleidonya dan sukses, boleh juga fotonya dikirimkan ke WhatsApp grup ya, jadi saling menyemangati satu yang lain ya. Dan membuktikan bahwa resepnya ini ya, resepnya oke gitu ya. Terima kasih Pak Sahat. Ya, terima kasih juga udah berani untuk menjadi orang pertama untuk yang unmute dan menjawab dengan lisan. Apakah yang lain ada juga yang ingin menjawab? Ini ada yang menjawab lewat chat juga, ternyata Play-Doh sangat bermanfaat untuk perkembangan anak dan juga aktivitas menggunakan Play-Doh. Pertanyaan dari Ibu Agatha saya sudah baca, saya akan jawab sebentar ya Bapak Ibu ya. Ibu Agatha maksudnya. Membuat Play-Doh sangat bermanfaat karena dengan guru pintar juga hemat biaya, betul sekali Bu ya. Ibu Dian Vita ya. Iya, terima kasih Bu. Ada lagi yang lain yang mau menjawab? Oke, sebelumnya mungkin saya jawab pertanyaan dari Ibu Agatha ya. Apakah baik membuat permainan yang berbeda-beda dalam satu kelas karena kemampuan dan perkembangan anak-anak yang berbeda? Boleh, Bapak Ibu, boleh, terutama ini Ibu Agatha ya. Boleh, tapi saya percaya di dalam satu permainan pun biasanya anak-anak biarpun perkembangannya agak berbeda-beda, mereka tetap bisa menikmati ya. Jadi kadang-kadang kita bisa memberikannya satu hari ini mungkin bermain yang bersifat berkelompok gitu ya. Jadi anak-anak yang senang dalam ikut berkelompok, bermain berkelompok, mereka bisa menikmati. Tapi mungkin hari berikutnya permainan yang mungkin secara individu, misalnya bermain Play-Doh itu bisa juga secara individu. Jadi anak-anak yang mungkin masih lebih menikmati untuk main sendiri, dia juga bisa lebih menikmati juga. Jadi mungkin tidak harus dalam satu hari itu langsung beberapa diberikan, tapi mungkin bisa divariasikan dari hari ke hari itu juga bisa. Tapi kalau ibu sanggup untuk memberikan beberapa pilihan permainan pada hari itu lebih baik lagi ya. Jadi mereka bisa memilih dan ada saatnya anak itu lebih menikmati yang ini ketimbang yang itu, ada saatnya anak yang lain lebih menikmati yang itu ketimbang yang ini gitu ya. Jadi kita variasikan. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Agatha, semoga menjawab ya. Apalagi ini, apakah tidak berbahaya menggunakan tusuk gigi saat bermain, terutama untuk anak PAUD? Nah, saya percaya di sini, ini juga mirip dengan konsep tadi yang memanjat pohon. Ketika kita memberikan mereka sesuatu yang sifatnya lebih berbahaya, mereka pun akan belajar untuk berhati-hati. Sama halnya dengan ketika kita mulai memberikan mereka gunting, mereka akan belajar untuk berhati-hati. Mungkin ada saatnya mereka agak kepotong atau apa, tapi dari situ justru mereka akan belajar, oh, saya tidak boleh mengulangi hal ini lagi. Tusuk gigi pun konsep yang sama. Jadi kita harus punya rasa kepercayaan pada diri anak bahwa anak itu bisa belajar untuk berhati-hati ketika diberikan sesuatu yang mungkin baru sifatnya. Kalau kita punya rasa kepercayaan pada anak itu dan kita juga bimbing dan awasi dengan secara ini, jadi sebelum bermain kita bisa bilang ke mereka ya hati-hati, yang ini ada bagian yang tajam. Jadi kamu harus berhati-hati ketika bermain. Dan ketika anak diberi rasa kepercayaan itu, mereka juga akan respon dengan baik. Mereka akan melakukan kegiatannya dengan baik seperti itu. Kalau mungkin kita belum berani dengan tusuk gigi, mungkin mulai dulu dengan korek api karena korek api lebih tumpuh ya. Mungkin korek api yang nggak ada ininya sumbu depannya. Ya. Bagaimana pendapat Ibu Mirta tentang Play-Doh yang ada di pasar mengingat mengandung zat kimia yang tidak baik? Ya, makanya kalau saya pasti akan membuat sendiri, Bu. Karena bahannya cuma terigu dan garam ya, dan minyak goreng 1 sendok makan dan jeruk nipis. Saya tahu apa yang saya masukkan ke dalamnya dan saya tahu juga zat warna yang saya pakai itu zat warna kue gitu ya. Atau saya tidak pakai zat warna sama sekali juga tidak apa-apa. Jadi saya lebih percaya dengan apa yang saya buat sendiri. Seperti itu, Bu. Selain lebih hemat, jauh lebih hemat ya. Ibu, maaf saya mau yakinkan diri, Play-Doh yang ada resepnya tadi sama dengan plastisin kaya. Jadi kadang kita menyebutnya lilin, kadang kita menyebutnya Play-Doh ya. Tapi memang di luar sana itu ada malam yang sifatnya lebih keras. Nah, malam yang dulu waktu zaman saya TK itu malam yang sangat keras ya. Jadi kadang-kadang mau dibentuk agak sulit. Kalau yang ini adalah yang lembut, yang lebih mudah untuk anak-anak mainkan. Jadi teksturnya itu sama dengan yang merek, kalau kita tahu merek Play-Doh itu sama dengan itu ya. Jadi lebih mudah untuk diremas-remas.
Sedangkan kalau lilin yang biasa dijual di kotak-kotak itu lilin itu padat ya. Jadi untuk anak kecil sebelum mereka main aja sudah frustrasi duluan karena mau dibentuk saja udah susah ya. Jadi ini jauh lebih mudah dan jauh lebih baik ya. Jadi meremas-remasnya lebih mudah untuk mereka. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk mengembangkan dari Ibu Asmawati, untuk mengembangkan fisik motorik kasar, anak dengan cara seperti contoh tadi sangat menyenangkan dan menantang bagi anak bisa buat acuan kegiatan orang tua di rumah. Ya, saya sangat bersyukur sekali melihat komentar ini juga karena kita juga langsung memikirkan, oh iya saya mau memberikan ide ini untuk orang tua di rumah. Karena sekarang belajarnya mungkin lebih banyak dengan orang tuanya. Jadi mungkin orang tua juga kehabisan ide, mau apalagi dengan anak-anaknya. Ya, jadi sangat baik sekali Ibu. Silahkan dipraktekannya Ibu. Bagaimana pula pendapat Ibu Mirta tentang Play-Doh yang dibuat sendiri dari bahan yang aman, namun pernah saya mendengar bahwa para ahli gizi justru melarang hal itu karena bahannya adalah lebih baik dibuat untuk makan dan bukan untuk dimain-mainkan. Memang Bapak Ibu ada kubu yang melarang untuk menggunakan makanan sebagai mainan ya. Tapi saya mungkin pendapat saya pribadi, saya tidak akan pakai bahan misalnya seperti beras ya, yang benar-benar terlihat itu sesuatu yang nantinya buat nasi buat makan gitu ya. Atau saya tidak pakai biji jagung atau biji kacang hijau misalnya yang lebih terlihat bahwa ini memang makanan. Tapi kalau yang seperti ini memang ini sifatnya karena terigu ya, terigu. Jadi kita juga membuat kue daripada itu ya. Kalau saya untuk Play-Doh ini saya tidak punya pendapat bahwa ini tidak boleh. Karena ini kelihatannya juga bukan seperti makanan ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini masih lebih oke dibandingkan dengan misalnya memakai beras atau memakai kacang hijau atau biji jagung seperti itu untuk ditempel-tempel misalnya ya. Kalau itu memang saya tidak lakukan. Karena ini faedahnya untuk perkembangan anak jauh melebihi daripada konsep bahwa makanan itu buat mainan. Karena ini bentuknya tidak jelas seperti makanan ya. Oke, mudah-mudahan menjawab untuk Ibu Devika. Bagaimana cara menyimpan Play-Doh yang dibuat dari tepung agar bisa digunakan di berulang kali? Oh ya, Ibu Asma tadi saya bagikan bahwa setelah matang ini, Bu, dan setelah sudah dingin, lalu dimasukkan ke kantong plastik. Kalau ada ziplock, kalau tidak ada ya diikat saja kantongnya. Kemudian setelah dimasukkan ke kantongnya, kita masukkan lagi ke dalam kotak yang kedap udara ya. Jadi kotak yang ada tutupnya. Kalau kita simpan seperti ini akan lebih tahan lama, jadi dia tidak cepat kering. Jadi yang ini punya saya ini sudah lebih dari sebulan dan belum bulukan ya. Itu boleh dicoba ya Ibu Asmawati ya. Terima kasih banyak untuk penjelasannya Bu, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Rizky. Oke, ya jangan pergi dulu ya Bu sebelum kita foto bersama ya. Oke, mungkin ada lagi 1-2 yang mau komentar atau mau menjawab. Jangan lupa untuk saya berikan yang berikutnya ini. Jadi sesi yang hari ini masih dilakukan di 4 wilayah lagi. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang punya rekan guru-guru yang belum bisa bergabung dengan kita pada hari ini, boleh diajak untuk mengikuti wilayah yang lain. Tetapi mendaftarnya tetap di wilayah koordinator wilayah itu, supaya kita bisa memudahkan untuk memberikan sertifikatnya nanti. Jadi tolong diajak Bapak Ibu teman yang lain, bila ingin membagikan ide-ide kegiatan ini, mereka sangat-sangat boleh untuk bergabung dengan wilayah lain yang ada di sini ya. Jadi ada 21 Oktober, Rabu depan, dan Jumat depan, 23 Oktober, masih ada 4 kali lagi. Silakan posternya dibagikan. Oke. Resep, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan saya. Oke, saya menghentikan pembelajaran menggunakan plastisin. Oke, ya, ya semoga saya rasa nggak apa-apa ya Bu ya untuk plastisinnya, Bapak Ibu. Iya. Resep Play-Doh tadi tahan untuk berapa lama ya Bu dan bagaimana supaya awet ya? Tadi coba dilakukan yang penyimpanan seperti ini. Jadi setiap kali anak sudah bermain dilakukan penyimpanan seperti ini. Garamnya itu juga berfungsi sebagai pengawet ya, garam yang ada di dalamnya. Tahannya kalau yang punya saya biasanya tahannya sampai 2 bulan masih tahan, tapi mungkin karena punya saya tidak dimainkan setiap hari. Kalau dimainkan setiap hari mungkin ya beberapa minggu sampai 1 bulan ya.
Bu, bagaimana menyikapi orang tua yang selalu ambil alih untuk mengerjakan tugas anak? Jadi anak seperti kurang bertanggung jawab mengerjakan tugasnya. Ya, ini pertanyaan yang baik sekali. Di sesi yang berikutnya kita akan membahas tentang menangani perilaku anak, dan juga mungkin saya akan membahas sedikit tentang bagaimana kita berkomunikasi juga dengan orang tua di sesi berikutnya ini. Tapi secara singkat saya akan jawab bahwa ujung-ujungnya adalah kita harus berkomunikasi dengan orang tua, dan berkomunikasi dengan orang tua itu perlu investasi waktu untuk membina relasi. Tanpa ada relasi, sulit sekali untuk kita memberikan masukan, saran, atau kritikan seperti itu ya. Jadi yang pertama yang harus dibangun adalah jembatan itu, berrelasi dengan orang tua. Ketika orang tua sudah mulai dekat dengan kita dan mulai terbuka untuk menerima saran kita, boleh kita masukkan sedikit-sedikit. Bu, coba saya yakin anak ibu bisa deh, Bu. Coba kita suruh dia sendiri ya, Bu ya. Terus nanti kita berikan pujian di depan ibunya. Tuh, ibu tahu kamu bisa melakukan sendiri. Jadi secara halus kita kasih signal gitu ke orang tuanya bahwa ya kita coba suruh dia sendiri juga. Atau misalnya kalau kita sedang lagi berkomunikasi satu-satu dengan dia, kita bisa bilang, Bu, nanti yang berikutnya, kelas berikutnya, coba kita suruh dia sendiri ya, Bu ya, gitu. Kita janjian dulu sama orang tuanya seperti itu. Tapi kita kasih feedback-nya, kasih input-nya secara halus ya, jangan sampai menyinggung perasaan dia seperti itu. Jadi relasi itu penting sekali. Oke, nanti mungkin di dalam sesi berikutnya saya akan bahas lebih lanjut ya. Mengingat waktu sekarang sudah 1:58, saya akan serahkan kembali ke Pak Samuel. Dan kemudian kita akan foto bersama dahulu. Jangan keluar dulu ya Bapak Ibu ya. Silakan Pak Samuel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bu Mirta. Luar biasa sekali ya materinya. Kita mau kasih apresiasi dulu untuk Ibu Mirta. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bu Mirta secara virtual ya. Terima kasih banyak Bu Mirta. Semoga pembelajaran kali ini bisa membantu kita di dalam mengajar anak-anak kita di sekolah nanti. Mengingatkan kembali untuk ibu-ibu yang merasa kurang, pengen bertanya lagi, cuman karena waktu kita terbatas, saya mau mengingatkan kembali bahwa topik ini akan kita bahas kembali di wilayah yang berbeda pada hari hari Rabu 21 Oktober 2020, kemudian atau hari Jumat juga tanggal 23 Oktober. Jadi ibu-ibu bisa